Nova Arianto katakan ini setelah timnas U17 gagal lolos semifinal Piala Asia, yang membuat para fans merasa terharu. Pemain keturunan Indonesia ini mulai menunjukkan kualitasnya dan siap gabung timnas Indonesia. Lama tak terlihat kiper muda Indonesia ini masuk dalam daftar pemain Gerald Vandenberg untuk timnas U23. Kabar baik buat Nathan Joe Aon Luka Modric jadi pemilik baru Swansea City. Begini cara Luka Modric patau beri peluang pemain muda Swansea. Kabar timnas penting lainnya akan kita bahas di sini. Tonton videonya hingga selesai dan pastikan kalian mengetahui informasi penting berikut ini. Towards victory, we won't back down. Mari kita beri apresiasi yang sebesar-besarnya kepada punggawa timnas Garuda Muda yang sudah sangat berjuang di Piala Asia U17 kali ini, walau harus kalah telak dengan skor 6-0 dari Korea Utara. Akan tetapi kita harus tetap bangga akan perjuangan para pemain dan juga para pelatih. Sang pelatih Nova Arianto sendiri mengatakan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia dikarenakan dirinya gagal membawa Garuda Muda terbang lebih jauh lagi. Permintaan maaf Coach Nova Arianto ini banyak mendapatkan pujian dari para fans. Tak sedikit banyak fans yang merasa terharu dengan ucapan permintaan maaf oleh Nova Arianto ini. Nova Arianto mengatakan akan berusaha untuk terus memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelum Piala Dunia dimulai. Di sisi lain, Exco PSSI Arya Sinulinga kabarnya mengajak para fans untuk mengevaluasi timnas U17 agar bisa bersaing di Piala Dunia bulan November nanti. Ajakan ini sontak membuat para fans mengatakan bahwa yang seharusnya para fans evaluasi adalah Exco PSSI. Ya, di sosial media para fans seperti banyak yang tidak suka mendengar omongan dari Arya Sinulinga. Gimana pendapat teman-teman, komen di bawah ya? Bukan hanya itu, para fans dibuat sedikit merasa takut Nova Arianto akan diganti. Dalam postingan akun Udah Salaman, mengabarkan bahwa evaluasi pelatih nasional adalah hak prerogatif PSSI dan diputuskan bersama. Yang mana postingan ini membuat para fans khawatir, mengingat akun Udah Salaman kabarnya adalah akun salah satu orang dalam PSSI. Jadi tak heran di kolom komentar para fans mengungkapkan rasa khawatirnya akan masa depan Nova Arianto di timnas U17. Gimana menurut kalian, apakah Nova Arianto harus diganti atau tidak? Komen di bawah ya. Di sisi lain, negara ASEAN yang bahkan gak lolos Piala Dunia justru memberi tanggapan yang membuat para fans sedikit geram. Media Vietnam Soha VN mengatakan bahwa sepertinya Indonesia akan jadi lumbung gol saja di Piala Dunia nanti. Indonesia hanya sedikit beruntung lolos Piala Dunia. Akan tetapi saya khawatir juga Indonesia akan jadi lumbung gol saja di Piala Dunia nanti, ujar Soha VN. Berbeda dengan Vietnam, Thailand justru mengakui Indonesia sudah beda level. Madam Pang secara terang-terangan mengatakan bahwa level Indonesia saat ini sudah jauh dari negara Asia Tenggara. Mereka terus bermain di level Asia. Timnas kami harus belajar dari Indonesia, ujar Madam Pang. Ya, tentunya kita harus mengapresiasi timnas Indonesia ya teman-teman. On the green field we fight strong with a spirit that won't fade away. United we face every challenge, bringing hope for our beloved land. Ole 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 ola, Team Garuda we stand with you. Selanjutnya, salah satu kiper Indonesia yang sudah lama tak terdengar, saat ini dikabarkan masuk dalam daftar skuad timnas U23 di bawah asuhan Coach Gerald Vandenberg. Dia adalah Cyrus Margono. Cyrus Margono saat ini bermain untuk klub KF Dukak Jini. Bahkan Cyrus terus dipercaya sebagai kiper utama. Pada laga kemarin malam, Cyrus bahkan bermain dengan baik dan bahkan mencetak assist. Progres dari Cyrus Margono juga tak luput dari pantauan Coach Gerald Vandenberg yang sedang mempersiapkan skuad U23. Ya, tentunya banyak dari teman-teman yang ingin melihat Cyrus Margono main untuk timnas Indonesia. Komen di bawah pendapat kalian tentang Cyrus Margono ya. Kabar selanjutnya, pemain keturunan Indonesia Mauro Zijelzra berhasil membawa klubnya promosi ke Eredivisie. Secara mengejutkan, FC Volendam akan main di Eredivisie musim depan, yang mana ini adalah kabar baik untuk kita semua.
mengingat Mauro Zijlstra akan bermain di Liga Utama Belanda, yaitu Eredivisie. Mauro Zijlstra sendiri adalah pemain keturunan yang sangat ingin membela timnas Indonesia. Mauro mengatakan bahwa dirinya hanya tinggal menunggu izin dari PSSI untuk dirinya terbang menuju Indonesia. Akan tetapi, sayang sampai saat ini belum ada kabar apapun dari PSSI. Mauro Zijlstra adalah pemain muda berbakat, dirinya sudah cukup lama menantikan diproses oleh PSSI. Semoga Mauro Zijlstra segera diproses ya teman-teman. Kabar selanjutnya, Calvin Verdonk kembali buat harum nama Indonesia. Calvin Verdonk adalah salah satu pemain timnas Indonesia yang selalu konsisten masuk dalam daftar pemain terbaik mingguan Eredivisie. Bahkan saat ini Calvin Verdonk dikabarkan dilirik beberapa klub Eredivisie lainnya seperti PSV dan Feyenoord. Permainannya yang konsisten membuat Calvin Verdonk sangat layak masuk dalam daftar pemain terbaik versi ESPN. Bukan hanya Calvin Verdonk, Mads Hilgers juga saat ini kembali ke performa terbaiknya. Setelah dijuluki pemain berkaki kaca oleh pundit Belanda, rupanya Mads Hilgers langsung menepis hal itu dengan berhasil mempertontonkan permainan terbaiknya saat berhadapan dengan klub Eliano Reinders Zwolle. Ya tentunya kita berharap para punggawa timnas Indonesia selalu dalam performa terbaiknya. Akan tetapi terlepas dari itu, kita sebagai fans setia harus tetap mendukung selalu para pemain agar terus mampu bangkit dan menunjukkan performa terbaik mereka. Kabar selanjutnya, Nathan Joe Aon akhirnya bermain untuk Swansea City. Walau harus turun ke kelompok umur, akan tetapi ini lebih baik daripada tidak bermain sama sekali. Nathan Joe Aon malam tadi bermain cukup baik. Semoga Nathan terus diberi menit bermain walau di Swansea City U21. Kabarnya Luka Modric akan menjadi pemilik klub Swansea City. Semoga kedatangan Luka Modric ini bisa sedikit membuka peluang bagi Nathan bisa mempunyai menit bermain yang lebih, ya teman-teman. Mengingat kabarnya Luka Modric sangat suka dengan potensi pemain muda, yang mana berarti Nathan Joe Aon harus menunjukkan performa terbaiknya agar bisa dilirik Luka Modric. Justin Hubner juga terus bermain sangat apik bersama Wolves U21. Malam tadi Justin Hubner dan kawan-kawan berhasil menahan imbang Manchester United. Justin Hubner juga terus rutin berlatih bersama tim senior Wolves. Justin Hubner hanya tinggal menunggu waktu saja sampai dirinya bisa menembus tim utama Wolves. Dengan syarat Justin Hubner terus konsisten seperti ini. Ya, semoga info-info barusan bermanfaat ya teman-teman. Terus dukung tim nasional sepak bola Indonesia. Sehat selalu teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.